ucapan syukur terima kasih Kecamatan Wonokerto tidak roboh lagi. Nah, inilah kondisi rumah pompa di Cilempeng yang sebelah barat. Ini kondisinya sekarang seperti ini karena ini lagi sungai yang dibuat itu dari arah Cilempeng, dan warga Wonokerto tetap terus mengucapkan rasa syukurnya. Terima kasih Kecamatan Wonokerto tidak rob lagi. Ini bendungan atau kali yang dibuat, terus ini mesin pompa airnya yang berada di rumah pompa Cilempeng. Ini ada 2 mesin seperti ini kondisinya pada bulan ini November tahun 2020. Ini keadaan seperti ini, semuanya masih baru dan masih bagus-bagus. Terus ini corong pembuang air, langsung cerobongnya ini langsung ke sungai untuk di area rumah pompa yang di Cilempeng. Ini kondisinya rumah yang untuk penunggunya. Nah, terus ini apabila listrik mati juga pakai alat itu. Ini keadaan pompa, rumah pompa yang di Cilempeng sebelah barat. Nanti yang sebelah timur juga ada. Nah, ini kondisi air pada waktu surut sangat asap. Nanti ini halaman samping yang samping kanannya seperti ini. Terus ini saringan atau berkumpulnya air apabila mau disedot di bawah ini. Nah, ini kondisi kali buatan atau kali baru yang sepanjang sekitar 12 kilo. Ini terus itu memanjang ke timur sampai nanti sana ada rumah pompa lagi yang namanya rumah pompa Singkarang. Di sana nanti ada. Nah, terus ini jembatan semut dari arah barat. Yang pertama ini jembatan dari semut menghubungkan ke jalur lautnya. Seperti ini kondisinya. Ini jembatan ya pada waktu-waktu hari Minggu memang sudah sebagai wisata. Terus ini ada sungai yang pertama, sungai pertama dari perkampungan yang bermuara ke samping tanggul ke sungai yang dibuatkan sepanjang 12 km ini. Ini sungai yang pertama karena di dalam sungai buatan untuk tanggul ini ada beberapa sungai yang bermuara ke sini. Terus ini dari arah barat, ini sungai yang kedua juga dari kampung. Ini seperti ini kondisinya. Sekarang sudah agak asap karena belum musim penghujan. Pada waktu-waktu musim penghujan memang ini sangat penuh air, dan ini dari kampungnya pun asap. Yang pada waktu dulu yang di perkampungan itu sebagai tambak. Terus ini sungai ketiga atau sungai besar yang pertama, ini ke arah Krateban, yang biasanya pada waktu itu sebelum ada tanggul perahu-perahu bisa melewati ke sini untuk berlabuh di desa Krateban. Jadi untuk pulang juga dekat. Kalau sekarang
ada yang di belakang saya ini. Nah ini seperti ini, perahu-perahu juga berlabuh di sini, dan sekalian banyak yang diperbaiki. Ini perahu sangat banyak juga, tapi nanti juga ada satu lagi sungai yang besar juga yang seperti ini, sangat besar lagi, malah di sana mungkin sudah ada yang lain. Terus ini sungai yang keempat dari kampung. Jadi nanti ada beberapa sungai, kita simak bersama di bendungan atau tanggul penangkal rop ini. Ada berapa sungai yang ditampung bermuara ke sungai yang dibuat sepanjang 12 km ini. Ini yang keempat. Terus saja kita langsung ke timur. Oh ini perahu-perahu yang seharusnya juga masuk ke sana ini, tapi perahu-perahu kecil yang biasa masuk kampung, tapi dengan adanya tanggul semacam ini akhirnya berlabuhnya sebelah tanggul. Nah terus ini ketemu lagi sungai yang kedua atau sungai kelima, tapi besar yang kedua dari arah barat. Ini ada mesin atau alat beratnya. Ini dalam perencanaan, saya dengar katanya ini mau dibuatkan pintu lagi untuk menyedot atau membuang airnya ke laut. Nah ini sudah mulai, mesin berat sudah mulai bekerja, dan paku-paku bumi juga sudah siap, mungkin nanti akan dikerjakan. Nah ini kali yang dari arah dari arah api-api, antara api-api dan Wonokerto Wetan ini bermuaranya di sini. Terus nanti yang di sini juga akan dibuatkan macam pintu. Ini kali yang kelima, berarti dari arah barat, tapi dari kali besarnya ini kali besar yang kedua. Seperti ini kondisinya sekarang, air juga tidak begitu banyak, dan ini alat berat kembali kita tayangkan. Alat beratnya semacam ini yang nanti untuk mengangkat paku buminya itu untuk ditancapkan ke tanah. Yang perencanaan itu tadi mau dibuatkan pintu kembali, karena pintu pompa yang di sini baru dua, di ujung barat dan ujung timur. Nah inilah pekerjaan pada bulan-bulan November ini juga sudah mulai dikerjakan semacam ini. Memang ini pada hari-hari libur juga sangat ramai wisata yang datang ke sini. Inilah kondisi dan keadaan bendungan penanggulangan rop di Kecamatan Wonokerto semacam ini. Terus ini jembatan Wonokerto sebagai jalur dari kampung ke laut atau kampung yang ke TPI. Ini berarti dari arah barat jembatan kedua. Ini jembatan Wonokerto semacam ini. Airnya kalau di sini masih begitu menggenang karena mungkin juga agak dalam dibanding dengan yang tadi yang di jembatan semut. Ini jembatan yang sangat besar juga. Ini sebagai lintasan orang-orang yang ke TPI Wonokerto. Emang lalu lintasnya melalui di sini. Pada hari-hari libur, hari Minggu memang sangat ramai sekali sebagai wisata-wisata untuk melihat panjangnya kali atau panjangnya bendungan ini, karena ini sepanjang 12 km kurang lebihnya, itu sangat lurus. Dan ini sungai yang keenam setelah jembatan Wonokerto tadi. Ini keadaannya semacam ini. Ini sangat jernih masih airnya. Nah ini semacam ini, tapi juga itu ditanggul supaya tanah-tanah juga tidak larut terus menerus. Nah ini seperti ini kondisi bendungan yang dibuat.
terus selanjutnya ini sungai ketujuh juga yang dari kampung itu semacam itu, malah sebagian sudah ada yang diuruk dengan tanah itu karena pada waktu sekarang mungkin airnya dimanfaatkan, jadi biar tidak langsung mengalir ke sungai ini. Nah, sungai ini bila musim rendeng memang ini sangat mengendang tinggi hampir sama. Nah, ini malah sudah ada yang menjala ikan karena di sungai ini juga banyak ikan, malah kadang ada yang nembak di sini juga sambil wisata. Ini juga merupakan wisata baru di daerah Kecamatan Wonokerto semacam ini. Keadaan dan kondisinya ini tanggul panjang banget ini. Nah, itu sangat panjang. Nah, terus yang sekarang ini apa? Sungai atau kali yang ke-8 dari arah kampung juga ini. Jadi ada beberapa sungai yang bermuara ke satu lokasi dari sungai yang sepanjang 12 km itu. Ini sungai yang ke-8 dan alat-alat berat pun masih nampak di sini karena memang masih selalu dikerjakan terus karena belum finish 100%. Yang satu pintu kayaknya belum jadi. Inilah sangat panjang sekali untuk tanggul dan sungainya ini memang buatan baru. Mungkin ini juga luasan lebar sungai ini kurang lebih antara 12 sampai 20 meter kayaknya ada ini lebarnya sungai, tapi panjangnya sekitar 12 km. Nah, inilah sepanjang itu dari arah sana barat, itu tadi saya dari barat, terus akhirnya kita akan menuju ke timur. Nanti kita akan perlihatkan juga rumah pompa yang sebelah timur semacam apa. Nah, terus ini sungai yang ke-9. Sungai yang ke-9 juga belum begitu mengalir air karena dipergunakan di perkampungan. Nah, inilah semacam ini kondisi dan keadaan tanggul penanggulangan rob di satu kecamatan Wonokerto. Terus ini sungai yang ke-10, mungkin ini dari desa atau kelurahan Api-Api. Ini airnya masih agak deras karena mungkin tidak dipergunakan. Nah, semacam ini yang sudah dekat dengan rumah pompanya. Nah, ini rumah pompa yang di sebelah timur. Ini rumah pompa yang lebih besar dibanding tadi rumah pompa yang di barat di daerah Semut. Jadi dari sungai yang dibuat sepanjang 12 km ini mengampu dari 10 sungai yang dari kampung, 8 kecil dan yang 2-nya sungai besar. Terus ini pompa air Singkawang, ini keadaannya semacam ini ada 3 mesin besar untuk penyedotnya seperti ini masih baru-baru juga. Nah, ini keadaan waktu sekarang di bulan November ini semacam ini kondisi dan keadaannya. Ini ada 3 mesin besar juga dan beda dengan tadi yang di daerah Semut tadi seperti itu. Nah, ini kondisi keadaannya seperti ini, lebih besar, yaitu yang keluar itu nanti akan dipompa ke sungai yang akhirnya bermuara ke laut. Nah, seperti itulah. Nah, ini pompanya semacam ini keberadaannya, dan yang ini nampak dari luarnya ada semacam itu. Ini keberadaan di
berupa rumah pompa dari Singkawang. Dan tidak hentinya warga Kecamatan Wonokerto selalu bersyukur mengucapkan terima kasih karena sudah tidak rob lagi. Nah, ini hasil pembuangan akhir ini dibuatkan saluran ke sungai yang jalur dari Pencongan akhirnya akan ke laut.